Kita inilah haula wala quwata. Tidak ada daya dan kekuatan. Tidak ada upaya. Semua yang mampu kita lakukan sebetulnya Allah lah yang memberikan kemampuan. Bahkan untuk berkedip saja sebetulnya kita tidak bisa. Tidak bisa kalau tanpa ada kehendak dari Allah. Tidak bisa ya. Jantung yang setiap saat berdetak, bahkan ketika kondisi kita sedang tidur, jantung berhenti nggak? Tidak. Siapa yang menunjukkan? Allah. Ya kan? Sadar nggak kita sampai di situ? 5 menit aja lah jantung Allah hentikan. Apa yang terjadi? Mati. Putus, bungkus kan? Ya. 5 menit Allah berhentikan jantung. Sampai di mana kita pernah berintrospeksi diri bahwa jantung kita yang senantiasa 1 detik sekian kali detak jantung? Pernahkah kita berpikir, pernahkah kita bisa mengontrol detak jantung kita? Ya kan? Maka apa yang perlu kita sombongkan? Apa yang perlu kita banggakan? Sementara untuk mengontrol detak jantung kita pun kita tidak mampu. Ya kan? Harta misalkan kita banyak, jabatan kita tinggi, kehormatan kita sandang, perlu dibanggakan? Tak perlu rasanya. Kenapa? Kalau memang kalian bisa lebih mulia daripada apa yang diciptakan oleh Allah, maka kontrol detak jantung kita. Ada nggak yang bisa? Nggak ada yang bisa. Ilmuwan sekalipun nggak bisa mengontrol detak jantung, karena jantung ini adalah langsung dikontrol oleh Allah. Bahkan keseluruhan diri kita langsung dikontrol oleh Allah. Hanya saja ternyata kita manusia sering lupa, sering lalai. Nah maka Allah ingatkan, Allah utus Rasul-Rasulnya, Allah utus Nabi-Nabinya untuk kita supaya bisa ingat, mengingat kepada jati diri. Nah kemarin hal pertama untuk bisa mencapai pengenalan kepada Allah itu dengan thariqat atau taharah. Taharah itu artinya apa kemarin? Bersuci. Nih, yang pertama kita sedang mempelajari tentang bagaimana mengenal sifat-sifat dan nama-nama Allah. Itu pertama. Ini merupakan start pertama supaya kita bisa mengenal Allah. Kalau sudah kenal, maka datangi apa yang kita kenal itu, kan gitu, ya kan? Iya. Kalau kita sudah mengenal sesuatu, kemudian yang dikenal itu merupakan zat yang tidak pernah ada ujungnya, zat yang akan memberikan kebahagiaan yang hakiki, zat yang selama ini kita cari, maka harus kita apa? Memorinya habis. Harus kita kejar supaya kita bisa menjadi lebih dekat. Analoginya kayak gini deh. Kita punya seorang yang kita puja, seorang gadis lah misalkan. Saking kita puja-pujanya, saking kita banggakan, kemudian kita menginginkannya, apa yang kita lakukan? Satu, PDKT, kan gitu ya. Bagaimana PDKT-nya? Apa yang bisa membuat kita dekat, kita lakukan nggak? Dilakukan. Bahkan langsung hujan angin dan gelap telah tempatkan dia gitu, dijuk-juk kan. Kalau diumpamakan gadis yang kita kejar, wow. Lah ini Allah ini lebih daripada kesempurnaannya gadis yang kita puja-puja, keindahannya lebih daripada gadis yang kita puja-puja. Nah pertama, tumbuhkan kesadaran bahwa Allah adalah sesuatu zat yang tidak akan pernah musnah. Allah adalah zat yang tidak akan pernah musnah, sehingga pantas kepadanya kita menggantungkan segala sesuatu. Pantaslah kita mengejar segala sesuatu yang tidak pernah musnah. Itulah yang seharusnya pantas kita perjuangkan, sesuatu yang zatnya tidak akan pernah musnah, ya kan? Maka hal pertama yang harus dilakukan adalah taharah. Taharah itu artinya bersuci. Bersuci secara jasmani itu bisa dengan wudhu jasmani ya. Wudhu artinya untuk menghilangkan hadas kecil,
Mandi itu untuk menghilangkan hadas besar atau mandi wajib lah ya. Taharah namanya, bebersih lah gitu. Secara jasmani itu, tapi secara lahiriah, secara zahiriah, apa yang harus dilakukan ketika kita bebersih secara batin? Yaitu dengan satu, taubat. Betul nggak? Taubat dulu. Kira-kira gitu. Untuk membersihkan rohani, pertama yang harus dilakukan adalah taubat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat. Dengan taubat, sebesar apapun kesalahan yang kita lakukan, Allah ampuni. Sebesar apapun kesalahan yang kita lakukan, Allah ampuni. Bahkan seandainya kesalahan kita itu lebih luas daripada bumi dan langit, menutupi seluruh bumi dan langit, Allah akan tetap mengampuninya. Jadi jangan salah ketika kita berada di sini, ini bukan berarti hukuman dari Allah. Kalau saya berasumsi begini ya, ketika kita dalam keadaan melakukan kesalahan, keingkaran kepada Allah, kemudian Allah tegur, maka itu sifatnya adalah teguran dari Allah, bukan azab. Ingat ya, yang namanya azab itu adalah ketika datang kepada manusia, dia tidak punya kesempatan lagi untuk berubah. Itu namanya azab. Jangan ya. Ini kalau kita merasa di sini merupakan hukuman dari Allah atau azab dari Allah, itu sangat salah besar. Kalau saya berpikir, kenapa? Kalau azab sudah datang kepada kita, artinya Allah tidak pernah memberikan kita lagi kesempatan. Ingat teman, kita duluan melakukan berbagai kesalahan, bahkan kesalahan yang terlalu lah, gitu kan. Sampai Allah lemparkan ke sini, kita berpikir ini azab dari Allah, ini hukuman dari Allah. Hilangkan itu, ganti bahwa Allah melemparkan kita sini merupakan bentuk kasih sayang dari Allah. Karena kalau Allah sudah menurunkan azabnya untuk kita, jangan harap kita punya kesempatan untuk berubah. Karena azab itu datang kepada manusia yang betul-betul ingkar, yang betul-betul sudah Allah tidak beri lagi kesempatan. Itu azab namanya. Artinya kalau kita diazab, kita dalam kemaksiatan, Allah kirimkan apalah bencana atau apa, kemudian kita mati pada saat itu juga. Itulah azab, ya kan? Azab di dunia dengan bencana, kemudian dilanjutkan dengan azab di akhirat. Nah kalau kita, apa yang terjadi dalam kehidupan kita pada saat ini, sementara umur kita masih ada, ya kan? Kesulitan kita, himpitan kita, keadaan kita, ini bukan azab, tapi apa? Teguran dari Allah supaya kita bisa lebih baik. Sayang nggak berarti Allah kalau begitu? Sayang. Kenapa Allah ditegur kita di sini? Supaya kita tidak merasakan penyiksaan yang lebih panjang lagi di akhirat. Ya kan gitu. Itulah bentuk kasih sayang Allah. Maka sebelum kita lebih jauh gitu, sebelum Allah datangkan azab yang lebih parah, Allah tegur dulu nih. Allah tegur supaya kita bisa lebih baik. Maka tobat jalan satunya. Tobat itu yang pertama dilakukan adalah menyadari apa yang menjadi kesalahan. Setelah menyadari baru mengakui, ya kan? Setelah mengakui baru berazam tidak akan pernah mengulangi. Itu tobat. Kalau tobat, ya Allah, aku bersalah kepadamu ya Allah, tapi nggak sadar kesalahannya apa, gimana tuh? Kurang pas gitu. Taubatan nasuha itu adalah pertama, sadari dulu apa yang menjadi kesalahan. Gali, sok introspeksi diri, ya kan? Kalau introspeksi orang lain mah mudah gitu, tapi introspeksi diri yang sulit. Introspeksi dalam diri sendiri, apa yang menjadi kesalahan saya? Kalau perlu tulis. Supaya apa? Supaya kita sadar kesalahan kita. Dari hal terkecil sampai terbesar, tulis semua kesalahan kita. Baca semua. Oh ini kesalahan-kesalahan saya. Ya kan? Tulis. Sebelum tulisan itu nanti dihadirkan di persidangan Allah. Ya kan? Hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum nanti Allah hisab. Hisab kesalahan-kesalahanmu. Kalau kebaikan mah nggak usah ditulis dah, biarkan Allah yang tahu. Ya kan? Tulis sebanyak-banyaknya apa yang menjadi kesalahan kita.
ampunilah diriku dengan segala kesalahan-kesalahan, sebutkan semua kesalahan-kesalahan, kemudian minta ampun kepada Allah. Kan gitu orang taubat itu. Setelah minta ampun baru berazam, berjanji, ya Allah, aku tidak akan mengulanginya, dan berikanlah kekuatan dan kemampuan kepadaku supaya aku bisa istiqomah. Membunuh orang pernah. Itu yang disebut dengan taubatan nasuha. Kemudian laksanakan sholat sunat taubat. Jadi taubat itu jangan asal. Itu termasuknya. Ya Allah, saya bertaubat kepadamu. Ampunilah dosa-dosaku. Dosa yang mana? Jelas dulu lah gitu. Ya kan? Allah memang maha mengetahui ya. Allah maha melihat apa yang kita lakukan, dosa apa yang pernah kita lakukan. Tapi intinya kita sadar nggak dengan dosa yang kita lakukan? Kalau misalkan Lah paling Allah, lah lu minta ampun sama Allah, apa yang minta diampuni? Minta maaf masalah apa dulu kan? kita Ya kan? Kalau kita belum sadar kesalahan kita, satu, masih orang. maka bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan yang sebenar-benarnya taubat. Sehingga ketika sudah bertobat, kemudian proses memperbaiki diri, mintalah pertolongan dan kemampuan kepada Allah supaya Allah berikan istiqomah. Itu yang pertama. Ya, taubat. Kalau sudah taubat, artinya itu membersihkan rohani, membersihkan jiwa. Kalau jasmani tadi dibersihkan secara mandi dengan wudu. Kalau taubat itu untuk membersihkan rohani, istighfar. Rasulullah SAW yang sudah terbebas dari segala dosa, bahkan dosanya sebelum melakukan Rasulullah sudah diampuni, artinya dimaksud. Itu satu hari minimal istighfar 100 kali. Itu Rasulullah yang dosanya nyaris tidak ada, bahkan betul-betul tidak ada, karena setiap kali berdosa itu sudah diampuni. Rasulullah pernah melakukan kesalahan? Pernah. Karena Rasulullah sifatnya sama seperti kita, manusia biasa, tapi manusia yang minim dari kesalahan. Kesalahan Rasulullah pun itu hanya sebatas contoh sebetulnya, contoh supaya bagi manusia, supaya ketika kita melakukan kesalahan apa yang harus dilakukan, kan gitu. Jadi apa yang dilakukan Rasulullah adalah contoh. Ketika Rasulullah bersalah, kemudian Rasulullah taubat, maka kita sebagai umatnya lakukan seperti apa yang dilakukan Rasulullah. Rasulullah satu hari minimal istighfar 100 kali. Nah kita pernah nggak minimal istighfar 100 kali? Ada nggak? Pernah. Kadang-kadang. Betul nggak setiap hari? Kadang-kadang. Alhamdulillah kalau rutin gitu. Pertahankan itu minimal 100 kali. Itu minimal. Syukur-syukur lebih. Nah istighfar 100 kali paling berapa menit sih? 30 menit ya selesai ya? Enggak, kayaknya 20 menit selesai ya Pak. Istighfar astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. 5 menit, 15 menit juga selesai 100 kali. Itu Rasulullah. Lah kita yang dosanya begitu banyak gitu, yang dosanya kalau diurut mungkin satu buku nggak cukup. Istighfarnya kadang-kadang. Kalau ingat baru istighfar, nggak ingat mah boro-boro kan gitu. Nah ini, maka taharahlah, bersihlah, bersihkan dirimu, bersihkan rohanimu, bersihkan jasmanimu, bersihkan jiwamu, supaya kita bisa lebih dekat dengan Allah. Karena syarat pertama untuk mendekat kepada Allah bersih dulu, membersihkan diri. Nah ini mudah-mudahan ya, ini baru pertama taharah dulu ya, untuk bisa mencapai kepada makom insan kamil. Ada 4 nanti. Ya pertama taharah dulu ya. Setelah datang taharah gitu kan, nanti ada 2, 3, dan 4. Ya amalkan dulu bersih-bersihnya, amalkan dulu taubatnya. Ya minimal sholat sunat taubat lah. Ya. Mumpung kita masih ada di sini, masya Allah berikan kesempatan, manfaatkan kesempatan itu sebelum kesempatan itu Allah cabut. Manfaatkan kesempatan yang ada sebelum Allah tutup kesempatan kita. Karena kalau sudah kesempatan hilang, maka nyesal pun percuma. Menyesal mau nangis darah pun percuma. Kesempatan sudah habis dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
semoga kita sama-sama diberikan kekuatan iman, kekuatan Islam, kekuatan dalam istiqomah, supaya kita betul-betul menjadi orang-orang yang lebih dekat lagi dengan Allah, orang-orang yang dicintai Allah dan mencintai Allah. Karena ternyata tidak hanya di luaran sana orang yang bisa mendekatkan diri kepada Allah itu. Ingat tentang mutiara adanya di mana? Di laut. Di laut mana? Laut dalam, bahkan di lumpur. Betul nggak? Betul. Di lumpur. Anggaplah kita ini sedang berada di dalam lumpur. Di lumpur ada mutiara, cari mutiaranya. Mutiara itu nilainya lebih mahal daripada emas. Betul nggak? Betul. Lebih mahal daripada emas. Ya kan? Maka temukan mutiara itu supaya kita menjadi orang-orang yang berharga di mata Allah. Biarkan pandangan manusia menghinakan kita, gak masalah. Mau dipandang kita hina di mata manusia, gak usah jadi masalah. Fokus pandangan kita hanya kepada Allah. Karena ketika Allah memuliakan kita, sekalipun seluruh dunia menghinakannya, ikut hina tidak? Nah, tidak. Kalau Allah sudah memuliakan manusia, sekalipun dihinakan oleh manusia tetap mulia. Bahkan ada segolongan manusia yang tidak dikenal di bumi tapi dikenal di langit. Contohnya siapa? Uwais Al-Qarni. Pernah dengar nggak namanya? Uwais Al-Qarni ini tidak dikenal di mata masyarakat. Bahkan Uwais Al-Qarni ini dikenalnya sebatas seorang yang miskin lah. Dia hanya punya seorang ibu yang sudah sakit, bahkan tidak bisa jalan ibunya. Mengabdinya kepada ibunya sungguh sangat luar biasa. Apapun yang diinginkan ibunya, Uwais Al-Qarni turuti. Bahkan dia ingin ke Mekah, katanya ibunya pengen ke Mekah. Uwais Al-Qarni sampai apa? Menggendong dari rumahnya ke Mekah. Uwais Al-Qarni. Sahabat ada yang kenal nggak? Tidak ada yang kenal. Tapi Rasulullah mengenalinya. Sampai Rasulullah berpesan kepada para sahabatnya, wahai Abu Bakar, nanti akan ada seseorang yang datang ke Mekah, namanya Uwais Al-Qarni. Mintalah doa kepadanya. Ya kan? Mintalah doa kepadanya. Itu pesan Rasulullah. Para sahabat heran, apa kelebihan orang ini sampai kita diminta doa kepada Uwais Al-Qarni? Gitu. Sampai Rasulullah mengabarkan, dia memang tidak dikenal oleh para manusia, tapi di mata malaikat dia lebih dikenal. Di langit dia dikenal, di bumi tidak dikenal. Amal apa yang dia lakukan? Dia memperjuangkan ibunya, mengurus ibunya dengan penuh keikhlasan. Apapun yang diinginkan ibunya dia penuhi. Tapi hatinya lurus kepada Allah, dekat dengan Allah. Dia tidak berpikir hari ini makan apa, besok makan apa. Tidak berpikir. Yang dipikirannya adalah Allah. Udah cukup. Biarkan urusannya menjadi urusan Allah. Ya kan? Masalah kita biarkan menjadi masalahnya yang diselesaikan oleh Allah. Fokus kita hanya kepada Allah. Sudah cukup. Maka disitulah adanya kebahagiaan. Ternyata kebahagiaan itu bukan terletak pada harta, tahta, jabatan, wanita, ataupun sesuatu yang berhubungan dengan dunia. Kebahagiaan yang hakiki itu adanya dalam kedekatan dengan Allah. Nah, proseskan diri kita supaya sampai ke sana. Ya, supaya sampai ke sana. Nah, mudah-mudahan Allah betul-betul mengistiqomahkan kita sampai kita betul-betul menjadi insan kamil, insan yang betul-betul dimuliakan oleh Allah dan para malaikatnya, yang dibanggakan oleh Rasulnya, yang disambut oleh Rasulnya di akhirat kelak dengan sambutan yang sangat spesial gitu. Sambutan yang sangat luar biasa, dengan penyambutan yang dipersilahkan lebih dulu masuk ke surga. Jadi umat Rasul itu umat yang akan dipersilahkan pertama kali masuk ke surga. Sebelum Rasulullah masuk, Rasulullah mempersilahkan umatnya. Nah, mudah-mudahan kita di sini orang-orang yang sedang berproses menjadi diri yang lebih baik. Allah betul-betul mengokohkan proses itu, memantapkan jalan kita sehingga kita
minggu depan kita lanjut 5 menit, mungkin ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan, silakan. Ke tengah. Ya. Niat sholat taubat, niat itu bisa pakai bahasa kita gitu kan, karena Allah itu maha mengerti. Tapi kalau niat pakai bahasa Arabnya, usolli sunnatan taubati rakaataini sunnatan lillahi. Banyak di sini guru-guru pikir ada Kiai Jamal kemana? Lagi Biar lebih sakit. terperinci, minta juga doanya gitu kan, doa sholat taubat. Kemudian bacaannya ada nanti ya, Kiai Jamal juga bisa lah, jangan harus ditulis tuh. Intinya ketika kita ingin sholat sunat taubat, sadari dulu aja kesalahan kita. Kalau perlu tadi saya bilang tulis semua kesalahan kita supaya jelas apa yang menjadi salah kita, sehingga dengan kesadaran itu kita bisa memperbaiki diri ya. Coba ke Kiai Jamal aja atau ke Ustadz di sini banyak lah, biar bisa ditulis gitu, bisa ditulis. Kalau diucapin makan, diucapin di sini langsung hafal lah ya, alhamdulillah. Ya gitu lah Bang. Intinya sih ketika sholat taubat tadi, hadirkan dulu, sadari dulu apa yang menjadi kesalahan kita. Perlu tulis semua Bang, tulis aja. Tiap hari kita liatin, tiap hari kita introspeksi. Kita ini kesalahan kita, terus saja bayang. Kemudian haturkan permohonan maaf, pengampunan kepada 1 Allah. Februari 2020. Insya Allah dengan begitu kita lebih jelas taubatnya, minta ampun pun lebih jelas. Kalau perlu syukur-syukur bisa menangis, 378. tangisi dosa-dosa itu, ya kan? Tangisi, ya. Lah iya tuh, menangis mah jelas harus ngeluarin air mata. Air mata penyesalan itu lebih Allah pandang daripada kebanggaan dalam beribadah. Coba ya. Air mata penyesalan itu lebih Allah lihat, lebih Allah pandang mulia daripada kita merasa diri dengan beribadah. Jangan gitu lah Bang ya. Allah, ada yang lain? Cukup ya? Nah, kalau cukup, saya minta 2 menit dulu untuk kita sama-sama introspeksi dulu, untuk kita sama-sama merenung, ya, untuk kita sama-sama masuk ke dalam hati kita. Oke. Bisa nggak? Bisa. Bisa nggak nih? Bisa. Saya minta waktu 2 menit, maksimal 3 menit dah, untuk belajar fokus, kemudian masuk ke dalam hati kita masing-masing. Nggak apa-apa dah, sambil belajar nih, di tengah kebisikan kita konsentrasi masuk ke dalam jiwa kita. Pejamkan mata, tundukkan kepala. Pejamkan mata, tundukkan kepala. Penglihatan tutup semua, gelap. Yang terlihat hanyalah gelap gulita. Tidak ada yang bisa dilihat, tidak ada yang bisa diminta pertolongan, tidak ada yang bisa diajak ngobrol, tidak ada yang bisa diajak diskusi. Lihat jauh ke dalam diri, begitu gelap gulitanya. Bayangkan kalau diri kita itu sudah berada di alam barzah, di alam kubur. Gelap, tidak ada satu orang pun yang menjadi teman, tidak ada satupun yang bisa menjadi teman. Gelap, kosong. Saking kosongnya kita pun tidak bisa melihat jasad kita sendiri. Gelap semua. Kemudian hadirkan hanya Allah yang kita butuhkan, hanya Allah yang kita tuju. Dalam kegelapan ada sebuah cahaya, cahaya yang akan menghantarkan kita kepada jalan yang terang. Nurun ala nur. Allah mendatangkan cahayanya untuk memberikan pertolongan dalam kegelapan.
tidak punya kemampuan apa-apa, diri yang tidak punya kemampuan sesuatu apapun, diri yang begitu sangat rapuh, diri yang begitu sangat lemah. Persembahkan kepada Allah, datanglah kepada Allah, dekatkanlah kepada Allah. Hanya Allah yang akan kita inginkan, hanya Allah yang akan kita tuju, hanya Allah yang benar-benar kita harapkan. Hilang semua pandangan, hilang semua tujuan, yang ada hanyalah Allah, Allah dan Allah. Ya Allah, pandanglah diri kami dengan segala kelakuan kami, dengan segala kesalahan-kesalahan kami, dengan segala dosa-dosa kami. Kami datang kepadamu untuk bermunajat kepadamu, memohon pengampunan, memohon pengampunanmu ya Allah. Kami memang tak pantas untuk menjadi orang yang kau cintai. Kami memang tak pantas untuk menjadi orang yang kau berikan kasih sayang. Tapi kami yakin kepadamu ya Allah, kasih sayangmu maha luas untuk kami, cintamu maha luas untuk kami. Karena itu ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah segala kesalahan kami ya Allah. Jangan biarkan kami terus larut dalam kesalahan dan dosa kami, sampai akhirnya Engkau memanggil kami dalam keadaan kemaksiatan, sampai akhirnya Engkau memberikan kami bakar di neraka. Engkau membakar kami di neraka, membakar dosa-dosa dan diri kami. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Allahu Rabbuna, Allahu Rabbuna, Allahu Rabbuna ya Rabbal Alamin. Hasantukum ya Allah, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, baik. Ini ya, itu salah satu latihan lah ya. Kalau perlu silakan di kamar itu sebelum tidur. Itu tips bagi orang yang susah tidur juga bisa kayak gitu. Coba. Kenapa orang susah tidur? Karena banyak pikiran biasanya ya. Ya kan? Orang susah tidur itu banyak pikiran. Coba kalau mau tidur semua matikan semua, restart semua. Pikiran hilangkan semua. Urusan dunia hilangkan semua. Bayangkan gelap, yang ada hanyalah Allah. Udah, kita juga tidur sendiri. Dengan begitu, dengan mematikan diri, insya Allah kita akan menuju kepada pertemuan dengan Allah. Bunuh diri dong. Jadi bertemu dengan Allah itu bukan berarti harus mati dulu, karena ada di dalam kitab Sirur Asrar itu para waliullah itu bertemu dengan Allah itu kapan saja dia mau. Ruhnya itu keluar kapan saja dia mau. Kita bisa nggak? Ya kalau mau ya bisa, tinggal tadi latihan. Ya, latihan pertama tadi taubat dulu ya, silakan bersih-bersih lah gitu. Bersih-bersih. Nah ini mudah-mudahan taubat kita Allah betul-betul terima dan Allah ampuni semua kesalahan-kesalahan kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik ibu hadirin rahimakumullah, untuk kesempatan pada sore hari ini kita cukupkan sekian. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.